Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Arifatul Azimah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas 1E IAIN Surakarta. Saya akan menjelaskan pada masa kejayaan peradaban Islam. Kejayaan peradaban Islam terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Berkat keberhasilan penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah seperti Eropa atau negara-negara barat membuat bertemunya kebudayaan baru yang memiliki hasanah pengetahuan yang baru pula. Membuat umat Islam terdorong untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari manapun. Yang kedua, yaitu pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah, seperti memasukkan orang-orang Persia dan Turki ke dalam sistem pemerintahan. Contohnya, Khalifah Al-Mansur mengangkat Khalid bin Walid sebagai wazir. Lalu juga adanya perkawinan silang yang terjadi antara Khalifah Abbasiyah dengan perempuan-perempuan Persia, salah satunya Khalifah Al-Ma'mun. 3. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan politik. Pusat pemerintahan yang berada di kota Damaskus selalu pindah ke Baghdad karena disebabkan oleh letak yang strategis di mana letaknya berada di jalur sutera. Karenanya, Baghdad menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang, dan banyak yang memutuskan untuk singgah dan menetap di kota Baghdad. Yang keempat, gerakan penerjemah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, saat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memperluas wilayah ke Transjordania dan Syria, menemukan manuskrip kuno dalam bahasa asing di sekitar Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk adanya penerjemah dari bahasa asing ke bahasa Arab dengan membayar ilmuwan Romawi dan Yunani. Ilmuwan yang berhasil menerjemahkan bahasa kuno ke bahasa Arab yaitu 1. Hunayn bin Ishaq, 2. Ishaq bin Hunayn bin Ishaq, 4. Thabit bin Qurra, Kusta bin Luqa, 5. Abu Bisramata bin Yunus. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Salah satunya dari perpustakaannya yakni Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan akademik, perpustakaan penerjemah, dan lembaga penelitian. Kemudian faktor-faktor kemunduran Islam yang paling menonjol itu ada dua. Yang pertama, serangan Al-Ghazali terhadap para filsuf dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjadi jalan hidup dan penemuan keberadaan agama. Al-Ghazali sangat berpengaruh di dunia Islam, Sunni khususnya, sehingga mengakibatkan minat orang terhadap falsafah dan ilmu pengetahuan menjadi lemah. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan serangan militer Mongol dalam mengalahkan militer Khwarizmiyah. Kejatuhan dinasti Khwarizmiyah terhadap pasukan Mongol membuat wilayah kekhalifahan Abbasiyah menjadi terbuka bagi serangan Mongol. Hal ini tidak mengherankan karena pasukan Arab harus menghadapi serangan pasukan Mongol yang terdiri dari pasukan multinasional. Pasukan ini memiliki berbagai cara dalam menyerang pertahanan kota-kota di Timur Tengah. Dalam serangan pertamanya, mereka dipimpin langsung di bawah Genghis Khan. Serangan kedua dari pasukan Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang setelah berhasil mengalahkan organisasi yang bernama Hashashiyon, memutuskan untuk mengarahkan pasukan Mongolnya menuju kota Baghdad. Ia menolak untuk tunduk terhadap kekuasaan Mongol.
Kekhalifahan Abbasiyah memutuskan untuk berperang melawan invasi, namun kemampuan militer Mongol yang jauh lebih unggul, baik dalam hal pengalaman maupun persenjataan. Pasukan Mongol berhasil meluluhkan pertahanan Baghdad dari sejak dimulainya pengepungan kota Baghdad, yaitu di tanggal 29 Januari. Pasukan Mongol hanya membutuhkan beberapa hari untuk membuat kota Baghdad menyerah. Dan pada tanggal 13 Februari, pasukan Mongol memutuskan untuk menghancurkan kota Baghdad lengkap dengan perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah tersebut. Lalu, untuk membangkitkan lagi bagaimana kejayaan peradaban Islam, kita dapat melakukannya dengan cara, yaitu yang pertama, membangun ilmu yang mapan, karena dengan adanya ilmu, kita dapat menguasai kemaslahatan di muka bumi, membenarkan amalan, menguatkan keimanan, serta menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membangun iman yang mendalam, karena adanya iman yang mendalam menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi keridhaan dan mengajukan Allah serta jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah di tengah umat Islam menyuburkan krisis yang menimpa saat ini. Hal ini menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberanikan rajutan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan dekapan ukhuwah, dan menjadikan cinta sesama saudara. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.